Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Bu. Apakah di sini sudah puasa? Puasa, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita berkumpul di sini pada masa pandemi yang sekarang ini di bulan suci Ramadan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu kita akan menjelaskan zaman dan sejarah di Indonesia. Keadaan bumi pada kala Pleistosen. Apa itu kala Pleistosen? Nah, kala Pleistosen adalah zaman termuda dari keseluruhan tahap pada bentuk bumi pada dalam proses yang cukup singkat, yaitu dari 3 juta sampai 10 tahun ribu yang lalu. Meskipun sudah dianggap stabil, zaman Pleistosen masih diwarnai sejarah peristiwa alam yang dapat mengubah kehidupan manusia sewaktu-waktu. Misalnya, munculnya daratan baru dari dasar laut karena dari permukaan laut. Yang kedua, adanya perubahan iklim ataupun munculnya sungai-sungai dan yang kedua, alam yang lintang dan tumbuh-tumbuhan. Pada masa ini, manusia purba masih hidup dalam hidup terbuka bersama hewan dan tumbuhan. Untuk menghindari dari panas, hujan, dan bahaya, manusia purba tinggal di dalam gua atau membuat sarang di atas pohon. Mereka berburu hewan besar dan bertulang-tulang belakang seperti rusa, babi, dan kerbau. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan umbi-umbian. Selain itu mereka juga menangkap ikan. Pada masa berburu dan mengumpul makanan, manusia purba hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Jika mereka tempati kehabisan makanan, maka mereka akan pindah ke tempat yang lain. Dan untuk mencari makanan, manusia purba di dalam hidup kelompok yang kecil, sekitar 10 sampai 15 orang. Hidup berkelompok inilah mereka bisa hubungan yang ketat lah, dibilang gitu ya. Dan saling berbagi makanan. Laki-lakinya bertugas berburu, perempuannya bertugas mengolah makanan, mengurus anak, dan mengajar anak meramu makanan. Ketiga, penelitian manusia purba. Menurut para ahli, manusia purba dapat digolong menjadi 3 golongan, yaitu 1. Megatropus, yang kedua Vegatropus, yang ketiga Homo. Baiklah, di sini Ibu akan melihat contoh foto manusia purba di Indonesia. Yang ini Meganthropus, Homo. Meganthropus adalah manusia purba jenis yang memiliki ciri rahang bawah tebal dan kuat, tubuh tegap, tonjolan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening yang tebal, dan memiliki otot yang kuat. Lihat, ya, lihat kan Meganthropusnya seperti apa. Nah, ini Meganthropus. Bisa lihat. Meganthropus adalah manusia purba yang memiliki ciri hidup antara 15.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Volume otaknya lebih dari 900 cc, tinggi badan sekitar 165 sampai 170 cm, dan memiliki alat punggungnya yang kuat. Yang ketiga itu Homo. Ya, ini melihatkan Homo. Untuk melihatkan ini Meganthropus. Ini Homo. Homo adalah manusia purba yang ciri mukanya datar dan lebar, hidung lebar, dan bagian mulut menonjol, tingginya sampai 130 hingga 210 cm. Cara berjalannya sudah lebih tegak. Lihat kan, sudah lebih tegak kan, beda dari yang awal, Meganthropus, Homo. Nah, ini Meganthropus. Dapat dilihat kan? Meganthropus berasal dari kata mega, berarti besar, dan anthropos yang berarti manusia atau manusia raksasa. Jenis manusia prasejarah yang paling primitif. Fosil dari jenis ini ditemukan di Sengiran oleh Fort Wedingsworth tahun 1936 dan 1941.
Penemuan ini menamakan fosil temuannya dengan sebutan Meganthropus paleojapanicus atau raksasa dari Jawa. Fosil yang ditemukan adalah sebuah rahang, bawah dan 3 buah gigi, 1 gigi taring dan 2 gigi geraham. Nah, ini Meganthropus, ya. Dapat dilihat anak-anak. Meganthropus adalah jenis manusia prakasa yang jumlah paling banyak pada tahun 1890 sampai 1891. Dalam penelitian Trinil, seorang dokter tentara Belanda berkebangsaan Prancis, Dr. Eben du Bois, menemukan rahang bawah, tumpul ke bawah, turun paha, serta geraham atas dan bawah. Dokter ini menemukannya bernama Pithecanthropus erectus atau manusia kera berdiri tegak. Adapun jenis Meganthropus yang lain adalah Pithecanthropus modestitensis yang ditemukan di Sangiran oleh Widen pada tahun 1939. Jenis lainnya Pithecanthropus tubius yang ditemukan oleh von Koenigswarth pada tahun 1939 di Sangiran. Yang keempat, kemampuan membuat alat. Alat yang digunakan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan yang sangat sederhana. Manusia menggunakan batu tulang dan kayu dan untuk mencari makan. Ataupun yang ditemukan pada masa berburu adalah kapak perimbas. Ibu di sini akan memberikan kapak perimbas. Ya. Nah, inilah contoh kapak perimbas. Kapak perimbas yang tidak memiliki tangkai atau tidak memiliki cara digenggam sebagai hasil kebudayaan Meganthropus erectus. Kapak perimbas ditemukan juga oleh Pakistan, Myanmar, China, dan Filipina dan Vietnam. Kapak peneta tunggal. Nah, inilah contoh kapak peneta. Kapak peneta mirip dengan kapak perimbas, kapak genggam, tapi agak lebih besar dan masih memiliki kasar. Kapak peneta berfungsi membelah kayu, pohon, dan bambu. Yang kedua, alat dari tulang. Alat dari tulang sisa binatang buruan dimanfaatkan oleh manusia purba sebagai alat. Tulang dapat berfungsi sebagai pisau, mata tombok, dan mata panah. Alat dari tulang banyak ditemukan di Ngandong. Baiklah, sejauh ini hanya ini yang bisa Ibu jelaskan. Jika yang tidak dimengerti boleh dipertanyakan. Apakah ada yang ingin bertanya, anak? Tidak, Bu. Oke, Bu, kasih lagi kesempatan. Apakah ada lagi yang ingin bertanyakan atau ada yang belum jelas? Semuanya udah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baiklah, sampai sinilah materi kita. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bu.